Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Luluh Abdillah Kurniawan SEMM selaku sebagai dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Perkenalkan, nama saya Siti Rizkyani, NIM 2892150116, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B Malam, semester 4. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil presentasi yang saya buat tentang pengembangan sumber daya manusia. Pengertian pengembangan sumber daya manusia merupakan sebagai kegiatan perusahaan atau organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dari SDM-nya dalam kurun waktu tertentu. Menurut M.M. Han, ia menjelaskan pengembangan sumber daya manusia sebagai bentuk peningkatan pengetahuan, sikap, dan kemampuan kerja karyawan yang positif dalam sebuah perusahaan. Pengembangan SDM juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan karyawan sebagai individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi karyawan untuk tujuan pengembangan diri sendiri atau perusahaan. Fungsi pengembangan sumber daya manusia. 1. Pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan berfokus pada perubahan atau peningkatan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan atau individu. Yang kedua, pengembangan organisasi atau perusahaan. Pengembangan perusahaan ini dapat dilakukan melalui intervensi terencana yang menerapkan konsep ilmu perilaku. Yang ketiga, pengembangan karir. Dalam proses pengembangan karir, kemajuan setiap karyawan terbentuk melalui serangkaian tahapan karena merupakan proses yang berkelanjutan. Keempat, mendapatkan karyawan berbakat. Untuk menarik dan memperkerjakan karyawan yang tepat untuk melaksanakan kegiatan perusahaan. Kelima, hubungan karyawan dan pimpinan lebih baik. Untuk memperkuat hubungan antara pemberi kerja dan karyawan di dalam sebuah perusahaan. Yang keenam, mengukur kinerja dan manajemen perusahaan. Kemungkinan perusahaan dapat mendeteksi sebagai masalah perusahaan dan inefisiensi kerja. Yang ketujuh, menentukan kompensasi dan tunjangan. Dapat meningkatkan moral dan kepercayaan diri pada karyawan karena telah bekerja secara aktif dan maksimal. 8. Pemeliharaan, yaitu adalah usaha mempertahankan dan atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan sikap. Yang kesembilan, pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Selanjutnya ada metode pengembangan sumber daya manusia. Metode pengembangan sumber daya manusia yang 1. Pelatihan atau training untuk membuat pengembangan modal manusia dalam organisasi atau perusahaan menjadi lebih terampil dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Kedua, magang untuk mempersiapkan karyawan baru agar siap mengerjakan tugasnya dengan maksimal. Yang ketiga, pendidikan. Ketika perusahaan memberikan fasilitas pendidikan formal ke pegawainya dengan cara melanjutkan jenjang pendidikannya. Keempat, rotasi kerja. Metode ini digunakan saat ada pegawai yang memiliki kinerja yang kurang maksimal. Contoh pengembangan sumber daya manusia, yaitu melatih kemampuan bahasa yang asing. Pelatihan bahasa yang bisa diterapkan kepada karyawan agar memudahkan berkomunikasi dengan customer atau klien yang berasal dari luar negeri. Contohnya nih, kemampuan bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, atau bahasa yang lainnya. Selanjutnya, manfaat pengembangan sumber daya manusia. Manfaat yang diperoleh perusahaan dari program pelatihan dan pengembangan, yaitu 1. Perusahaan akan lebih mudah dalam menemukan potensi karyawannya. Dengan begitu akan lebih mudah juga dalam menentukan pilihan posisi yang tepat bagi sumber daya tersebut. Dan kedua, ada sumber daya manusia akan lebih mampu beradaptasi dengan tren terbaru. Apabila seorang karyawan bisa mengikuti update terbaru tentang teknologi atau pemasaran, maka ini akan memudahkan perusahaan dalam menjangkau pasar yang lebih luas. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan komen di bawah
kolom komentar. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang di dalam video ini, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.